Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Pak BE. Kali ini kita akan membahas latihan PH vektor bagian yang pertama. Langsung saja kita mulai dari bagian yang A, yaitu yang isian. Diketahui titik A 1, 2, 3 dan B 3, min 2, 5. Jika vektor P sama dengan vektor AB, tentukanlah vektor P. Di sini vektor P adalah AB, ya, ini AB, vektor AB. Jadi B min A. B dikurang A. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2. Min 2 dikurang 2, min 4. 5 dikurang 3, 2. Inilah vektor P. Atau kalau ditulis dalam IJK, berarti 2I dikurang 4J ditambah 2K. Kemudian soal yang B, tentukan panjang vektor P. Ini kita tinggal kuadratkan, kemudian dijumlah, lalu diakarkan. Akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah min 4 kuadrat berarti 16, ditambah 2 kuadrat 4. 24. Jadi akar 24 itu 4 kali 6. Jadi 2 akar 6. Lalu C ini vektor satuan dari P. Vektor satuan dari P itu adalah vektor P dibagi panjang vektornya. Itu definisi vektor satuan. Nah, vektornya itu adalah 2I dikurang 4J ditambah 2K dibagi panjang vektornya adalah 2 akar 6. Ini kalau kita kalikan dengan akar 6 gini. Maka yang bawah ini 2 kali 6 jadi 12 ya. Jadi 12. Jadi bisa ditulis 1/12 akar 6. Nah, gini. Dikali 2I min 4J ditambah 2K. Atau kalau mau disederhanakan, 2-nya bisa dikeluarkan menjadi 2/12, itu 1/6. Jadi 1/6 akar 6, ini 2I ya, 2-nya dikeluarin jadi 2J, 2-nya dikeluarin jadi plus K. Itu bagian yang isian. Sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda. Vektor tunggal yang mewakili operasi AB min AF dari segi 6 beraturan. A, B, C, D, E, F berpusat di O. Nah, kita akan gambar segi 6 beraturan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini titik A, B, C, D, E, F. Lalu pusatnya di O. Yang ini yang O ya. Vektor tunggal yang mewakili operasi AB. AB itu berarti vektornya ini. AB, vektor AB dikurang vektor AF itu sama saja mengatakan vektor AB ditambah dengan minus vektor AF. Itu ya, vektor AB ditambah dengan vektor
AF, atau bisa ditulis vektor AB minus AF itu sama dengan vektor minus FA. Jadi kalau begitu minus sama minus jadi plus vektor FA. Jadi kalau dia AF itu arahnya ke sini, kalau minus AF itu jadi FA. Sehingga sekarang AB ditambah FA. Atau FA tambah AB. Maka kalau kita lihat FA tambah AB, kita bisa dapatkan vektornya mana yang mewakili. Ini ya, FB. FA tambah AB adalah FB. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2. Kita akan gambar segitiga ABC. Sembarang saja. Seperti ini. ABC. Ini A, ini B, ini C. P titik berat segitiga ABC. Jadi untuk mencari titik berat, kita akan hubungkan dari titik C ke tengah-tengah AB, dari A ke tengah-tengah BC, dan dari B ke tengah-tengah AC. Maka titik potong ketiga garis tersebut yang merupakan titik berat. Jadi ini adalah titik P. Titik Q tengah-tengah AC, berarti ini yang Q. Jika CA adalah vektor U, jadi arah ke sini itu adalah U. Arah ke sini itu adalah vektor U. Lalu CB, arah ke sini itu adalah vektor V. Maka PQ akan dinyatakan dalam U dan dalam V. Nah, kalau dia titik berat, perbandingannya dari atas ke P itu 2. Ini. Yang ini ke bawah 1. Demikian juga dari B, karena ini puncak, ke P itu 2. Lalu P ke B itu 1. Jadi bisa kita tulis di sini PQ itu vektor PQ 1/3-nya vektor BQ gitu. Kemudian BQ kita bisa bergerak dari B ke C, C ke A. Jadi BQ itu sama dengan BC ditambah, nah, arahnya ke A berarti sini CQ ya, BQ, BC plus CQ. Sama dengan 1/3. BC itu berarti berlawanan dengan vektor P, maka ini adalah min V. Kemudian CQ, karena di sini perbandingannya 1/1 ya, karena Q tengah-tengahnya AC, maka CQ itu adalah setengahnya U. Kita tinggal sederhanakan, dikalikan. 1/3 kali setengah U berarti jadi 1/6 U minus 1/3 V. Jadi jawabannya 1/6 U min 1/3 V yang D.
Lanjut ke soal nomor 3. Segi 4 sembarang ABCD. S dan T masing-masing titik tengah AC dan BD. Kita akan gambar segi 4 sembarang saja. Ya. Tidak segi 4 tertentu, nggak beraturan, sembarang saja kita gambar seperti ini. Titiknya ABCD. A, B, C, D. Tengah-tengah AC itu S. Ini AC, lalu ini BD. Nah, tengah-tengah AC itu adalah S, ini S. Kemudian tengah-tengah BD itu T. Jika U sama dengan ST, ini kita hubungkan, ini ke sini. Nah, ST. Jadi, ST itu adalah U. Nah, kita diminta menyatakan AB plus AD plus CB plus CD dapat dinyatakan sebagai. Ini kita bisa menggunakan hubungan vektor posisi ya. Jadi yang kita nyatakan vektor AB ditambah vektor AD ditambah vektor CB ditambah vektor CD. Sama dengan kalau AB itu kan B min A gitu ya. Lalu AD itu D min A. Kemudian CB itu B min C. Lalu CD itu D min C. Dari sini kita peroleh B-nya itu 2 kali 2 vektor B. Kemudian dikurangkan oleh 2 kali A. Atau kita tambahkan dulu dengan D. D tambah D 2D. Jadi 2BD. Ini duanya saya keluarkan begini. Berikutnya dikurangin 2A. 2 buka kurung vektor A. Lalu berikutnya min 2C. Ini min 2 di sini, jadi ini plus vektor C. Gini. Nah, untuk vektor ST, ya, ST ini kita bisa perhatikan bahwa S ini letaknya tengah-tengah AC. Jadi, vektor S ini setengahnya vektor A ditambah vektor C. Karena letaknya di tengah-tengah. Demikian juga dengan vektor T. Letaknya di tengah-tengah B dan D. Jadi setengah vektor B ditambah vektor D. Gitu. Sehingga kalau ST itu adalah vektor T min vektor S, lalu vektor T-nya adalah setengah B plus D dikurang setengah S itu A plus C, lalu ST ini adalah nilainya U. Jadi ini kita bisa tulis ST ini adalah U. Jadi kita bisa nyatakan kalau dikali 2 kanan kiri ya. Ini kita kalikan dengan angka 2. Atau kalikan dengan angka 4 sekalian ya. 4. Ini berarti 4U. Kalikan angka 4 ini jadinya 2B plus D. Kalikan 4 ini 2A plus C.
Dan ini persis seperti yang ditanyakan. Jadi ini nilainya sama dengan 4 kali vektor U. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Segitiga ABC, kita gambar segitiga ABC. ABC. P membagi AB dengan AP2, PB1. AP2, ini P. AP-nya 2, PB-nya 1. Lalu Q tengah-tengah AC. Ini Q-nya di sini. Yang artinya ini 1:1. Jika CA itu U, arah ke sini itu berarti vektor U. Lalu CB, arah ke sini itu berarti vektor V. Maka PQ-nya seperti apa? Yang ditanyakan ini ya, vektor PQ-nya. Nah, begini. Kita bisa tulis bahwa vektor PQ berangkatnya dari P, tujuan akhirnya Q. Dari P, tujuan akhirnya Q. Kita bisa pilih ke A atau B. Kita sekarang coba kita pilih yang A ya. P ke A, lalu setelah itu ditambah dengan A ke Q. Sama dengan P ke A itu perbandingannya 2/3 BA. 2/3 ini BA. Sementara AQ itu adalah perbandingannya setengah AC. Sama dengan 2/3. BA itu berarti BC tambah CA. Sekali lagi, BA itu BC tambah CA. BC-nya itu min V, CA-nya itu adalah U, jadi plus U. Ditambah setengah AC. AC itu berarti min U. Sama dengan ini 2/3 dikurang setengah. Jadi 2/3 U dikurang setengah U minus 2/3 V. 4 dikurang 3 berarti 1/6 U dikurang 2/3 V. 1/6 U dikurang 2/3 V. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 5. Diketahui A, B jika BA menembus bidang XOZ di C, nilai P plus 2Q plus 3R. Kalau kita gambar di R3 ya, seperti ini. Lalu ini X, ini Y, ini Z. Bidang XOZ berarti yang sebelah sini ya. Jadi kalau kita gambar bidangnya, nah ini berarti bidangnya yang ini. Nah gini. Lalu BA suatu garis, dan garis ini menembus bidang XOZ di sini ya. Jadi kita bikin vektor BA. Nah, nanti dia menembus di sini nih. Ini misalnya B, ini misalnya A. Nah, menembusnya di mana? Menembusnya di C, ini titik C-nya.
Karena bidangnya adalah XOZ, berarti di bagian ini titik C, koordinat Y-nya pasti 0. Sehingga C itu PQR, PQ, Q-nya akan 0, ini R. Nah, ini ABC satu garis, berarti kita bisa manfaatkan kelipatan. Jadi kelipatan apa? BC ya, itu sama dengan kelipatannya vektor BA gitu. Nah, BC itu C min B. C-nya nanti kita cari ya, ini C min B. K kali BA itu A min B. Jadi A min B, langsung saja kita kurangkan ya, A min B. A-nya 12 dikurang 3, berarti 9. 2 kurang 11, itu berarti min 9. 2 kurang 8, minus 6. Kemudian dari sini vektor C-nya itu adalah POR. Maka kita bisa tulis di sini, berarti vektor C itu P0 R dikurang vektor B-nya itu 3, 11, 8. Sama dengan K kali ini ya, 9 min 9 min 6. Kemudian berarti P0R itu sama dengan, ini pindah ke kanan, jadi 3, 11, 8, jadi plus ya. Jadi masukkan ke dalam, jadinya ini 9K min 9K min 6K. Nah, kita pakai yang baris kedua ya. Dari situ terlihat bahwa 0 sama dengan 11 min 9K. Atau K sama dengan 11 dibagi 9. Untuk mencari P, pakai yang baris pertama. P sama dengan 3 ditambah 9 kali 11 per 9. 3 tambah 11, 14. Untuk mencari R, kita gunakan baris yang ketiga. R sama dengan 8 minus 6K, yaitu 11 per 9. Ini kita bagi 3, 3 bagi 3, 2. Jadi 24 dikurang 22 itu adalah 2, 2 per 3. Maka pertanyaannya P plus 2Q plus 3R, P-nya 14, ditambah 2, Q-nya 0, R-nya 3 kali 2 per 3. Atau 14 tambah 2, yaitu 16. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6. Pertanyaannya P min 3Q. Ini panjang vektor U plus K kali V adalah akar 66. Kita buat dulu vektornya. Vektor U plus K kali vektor V itu adalah 3 ditambah K kali V. Ini 1, berarti 3 plus K kali 1. Berikutnya, U-nya 1, ini V-nya 2, jadi kali K jadi 2K. Berikutnya min 2,
Lalu ini nilainya min 1 kali K, min K. Ini vektornya ya. Kemudian panjang vektornya akar 66. Dari sini kita dapatkan berarti panjang vektor U plus K kali vektor V. Maka ini diakarin terus dikuadratkan. Yang mana dikuadratkan? Ini masing-masing ya. Jadi 3 plus K kuadrat ditambah 1 plus 2K kuadrat ditambah minus 2 min K kuadrat. Nilainya sama dengan akar 66. Oke, selanjutnya kita ini bisa kuadratkan kanan kiri sehingga akarnya hilang. Lalu kita buka yang dalamnya. Ini 9 ditambah 6K plus K kuadrat ditambah 1 plus 4K. Lalu 2K dalam kurung kuadrat berarti 4K kuadrat. Ditambah ini 4. Min sama min jadi plus. 2 kalinya jadi 4K plus K kuadrat sama dengan 66. K kuadrat tambah 4K kuadrat tambah K kuadrat jadi 6K kuadrat. Sekarang kita lihat yang K, ini 6K tambah 4K 10K. 10K tambah 4K berarti 14K. Bagaimana dengan yang konstanta? 9 tambah 1, 10, 10 tambah 4 berarti 14. 14 dikurang 66. Berarti minus 52. Sama dengan 0. Ini kita bagi dengan 2. 3K kuadrat bagi 2, 7K. Bagi 2, 26. Ini bisa difaktorkan, yaitu 3K, di sini K. 26 itu 13 sama 2. 7K-nya harus positif. 13, kalau di sini 13, ini minus 2. 13 kurang 6, 7. Pas ya. Maka K-nya nilainya bisa min 13 per 3. Atau K-nya bisa bernilai 2. Nah, nilai K ini yang memenuhi adalah P dan Q, di mana P-nya lebih dari Q. Berarti nilai ini adalah nilai Q-nya, min 13 per 3. Ini adalah nilai P-nya, karena dinyatakan bahwa P lebih besar daripada Q. Sehingga menjawab persoalnya P min 3Q sama dengan 2 dikurang 3 kali Q-nya min 13 per 3. Atau sama dengan 15. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 7. Ada vektor PQ, ada vektor PR. Lalu PS sama dengan setengah PQ, maka RS yang ditanyakan ya. Kita lihat hubungan antara PR dengan RS ya. Vektor PR kalau ditambahkan dengan vektor RS, ini kan berarti nyambungnya PR tambah RS berarti sama dengan vektor PS. Kalau kita mau cari RS, berarti sama dengan PS dikurangin PR. PS-nya setengah PQ. Jadi setengahnya PQ. PQ-nya 201. Dikali setengah berarti 1. Setengah kali 0, 0. Setengah kali 1 berarti setengah. Dikurangin PR.
1, 1, 2. Jadi hasilnya 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1 itu min 1. Setengah min 2 itu min 3/2. Atau ditulis berarti vektor RS-nya sama dengan X-nya 0 ini ya. I-nya 0 berarti tinggal berikutnya jadi J. Min J plus atau min 3/2. K. Begitu. Min J min 3/2 K. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8. A, B, P. R terletak pada garis AB. Kita gambar garis AB gini. Ini A, ini B. AR-nya 3, perbandingannya RB-nya 1. Ini berarti R di sini misalnya ya. Ini 3, lalu ini 1. Lalu kita cari koordinat titik R, ini disilang 3 kali B, 1 kali A. Jadi R itu sama dengan A ditambah 3B dibagi 1 tambah 3, 4. A itu adalah 647 ditambah 3B kalikan B, komponennya kalikan 3, 6 kalikan 3 min 12 kalikan 3, 9. Dibagi 4 sama dengan 6 tambah 6, 12. Bagi 4 itu 3, jadi 3I. 4 kurang 12 min 8, dibagi 4 min 2, min 2J. Lalu 7 tambah 9, 16. Dibagi 4, itu berarti 4K. Kita cari berikutnya vektor PR. PR itu R min P. Jadi ini 3 min 2, 4. Dikurangin P min 1, 4, 2. Hasilnya ini berarti 4. Kemudian min 6. Kemudian 2. Lalu untuk mencari panjang vektornya ya kita tinggal tarik akarnya, sebelumnya dikuadratkannya. Jadi akar dari 4 kuadrat 16, 6 kuadrat ini 36 ditambah 4. 40, 56. Jadi akar 56 sama dengan 2 akar 14. Nomor 9. ABC kolinier, maka perbandingan AB banding BC. Nah, kita gunakan yang sudah ada ini aja ya. Jadi AB dibanding BC. Atau AB sama dengan kelipatan vektornya BC. AB, B min A. Berapa B-nya? 3 dikurangin 1 jadi 2. 3 dikurangin 2 jadi 1. 1 dikurangin 3 minus 2. Itu vektor AB. K kali vektor BC. C min B. 7 kurang 3, 4. 5 kurang 3, 2. Min 3 min 1, min 4. Pertanyaannya adalah perbandingan. Nah, supaya ruas kanan sama dengan ruas kiri, kita ambil persamaannya di sini berarti 2 sama dengan 4 kali K. Jadi K-nya itu sama dengan setengah. Yang berarti AB banding BC adalah 1 banding 2. Sekarang soal nomor 10. Diketahui ABC kolinier nilai P min Q. Ini kita bisa menggunakan AC sama dengan K kali AB.
AC C min A. Berarti 20 dikurangi 2, 18. P min 4. Lalu Q min 2. Sama dengan K kali AB. B min A. 8 dikurangi 2. Itu 6. 6 kurang 4. 2. 6 kurang 2. 4. Nah, dari persamaan yang paling atas kita peroleh 18 sama dengan 6K atau K sama dengan 3. Persamaan yang bawahnya P min 4 sama dengan K kali 2. 3 kali 2, 6. Maka P-nya sama dengan 10. Lalu yang paling bawah Q min 2 sama dengan K kali 4, 3 kali 4. Jadi Q-nya 12, 14. Pertanyaannya P min Q. 10 kurang 14 min 4. Nomor 11. PQR, panjang PQ sama dengan panjang RS dan PQ searah dengan RS. Ya, berarti vektor PQ dan vektor RS dibilang ini searah. Searah dan sama panjang. Ya, searah dan sama panjang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya maka vektor PQ itu akan sama dengan vektor RS. Nah, PQ itu Q min P. Berarti Q min P. Langsung kita kurangin saja. 7 kurang 3 itu 4. 1 kurang 5 itu min 4. Kemudian 2 kurang 4 min 2. Dan ini adalah vektor RS. Sementara RS itu adalah S min R. S min R ya, S min R gini. Nah, lalu R-nya kita ambil. Ini min 2. Sama dengan S gitu. Plus min R, R-nya 431. Sehingga vektor S-nya kalau kita pindah ruas ini jadi tambah ya. Hasilnya 4 tambah 4, 8. Min 4 tambah 3, min 1. Min 2 tambah 1, min 1. Atau jawabannya yang C. Nomor 12. Diketahui bidang 4 ABCD. Kita gambar bidang 4-nya. A, B, C, D. DA-nya itu adalah vektor A. Vektor A-nya arahnya ke sini ya. Lalu DB itu vektor B. Kemudian DC itu vektor C. Jika Q pada AB sehingga AQ banding QB 1 banding 2. Nah, ini Q 1 banding 2. Lalu berikutnya R pada BC dengan BR 1, RC-nya 2. Ini R 1, 2. Maka vektor QR dari Q ke R. Nah, arahnya seperti ini.
QR dimulai dari Q berakhir di R. Kita bisa bergerak dari Q ke B ya. Jadi QB ditambah BR. Vektor QB itu adalah 2/3-nya AB ya. Jadi 2/3 AB. Sementara untuk BR ini 1/3-nya BC. 1/3 BC sama dengan 2/3 AB. Dari A ke B itu AD tambah DB. AD-nya itu min A, ya arahnya berlawanan, ditambah DB itu B, jadi plus B, ditambah 1/3 BC. BC bergeraknya B ke D, itu berlawanan, berarti min B. Kemudian D ke C, ini searah berarti plus C. Gini. Jadi dari sini diperoleh min 2/3A, 2/3B dikurang 1/3B, berarti 1/3B, lalu tambah 1/3C. Ini kalau kita keluarkan 1/3-nya, kita dapati min 2A ditambah B ditambah C. Jadi yang memenuhi jawabannya yang E. Nomor 13. Ini R membagi ruas AB atau perpanjangannya ya, atau membagi di luar ya. Jadi ini kalau kita bikin garis seperti ini A, ini B. Nah, R-nya di sini ya. Jadi dari A ke R itu adalah 3. Lalu R ke B 2. Nah, ini berarti dari sini ini terdiri dari 1. Ini 2 ya. Ini 2. A ke B-nya 1. Atau kalau kita mau gambarnya bagusin, ini berarti kesinilah B-nya, kurang lebih begini ya. Jadi 2, ini 1. Nah, kita bisa menggunakan titik B sebagai acuan, berarti vektor B disilangnya sama dengan 2 kali A, kemudian 1 kali R, tambah R, dibagi 2 tambah 1, 3. Ini pindah ruas ke sini, dari sini berarti vektor R sama dengan 3 kali vektor B dikurang 2A. 3 kali vektor B, 3 kali vektor B. Vektor B ini 574 kali 3, 15, 21, 12. Dikurang 2 kali vektornya A, 345 kali 2, 6, 8, 10. 15 kurang 6, 9, 21 kurang 8, 13, 12 kurang 10, 2. Sehingga koordinat titik R adalah 9,13,2. Atau jawabannya yang A. Lanjut nomor 14.
Vektor A dan titik P diketahui. Jika panjang PQ sama dengan panjang A dan PQ berlawanan arah. Jadi PQ berlawanan arah. PQ dan vektor A ya, berlawanan arah, namun panjangnya sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah vektor PQ itu sama dengan minus vektor A. Lalu vektor PQ itu adalah Q min P sama dengan min A, atau Q sama dengan P ditambah A. P dikurang A ya. P dikurang A. P-nya adalah 2 min 1 3 dikurangin A. A-nya 4 min 5 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 kurang 4 itu min 2. Ini plus 4. Ini 0. Jadi koordinat titik Q-nya min 2,4,0. Min 2,4,0. Atau jawabannya yang B. Nomor 15. Panjang vektor P. Ini kita buat dulu vektor P-nya. P sama dengan A 149 dikurang 2B. B-nya dikali 2 berarti 4 kali 2 10 kali 2 min 6 ditambah 3C. C-nya kali 3 9 3 min 6. Ini diseranakan menjadi sama dengan 1 tambah 9 10 dikurang 4 6. Lalu 4 tambah 3 7 kurang 10 min 3. Ini plus 6 min 6 tambah 9 berarti 9. Pertanyaannya panjang vektor P. Jadi panjang vektor P itu sama dengan akar dari 36 ditambah 9 ditambah 81. Atau ini 90 akar 126. 9 kali 14 atau 3 akar 14. Jawabannya yang C. Yaitu yang PG.